Dengar nggak? Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Nadia. Hari ini Nadia mau membuat kue kering. Nah, karena kita sebentar lagi mau masukin bulan Ramadan. Jadi teman-teman pasti suka browsing-browsing cari kue-kue kering, aneka kue kering. Nah, salah satunya ini. Nadia akan membuat almond choco cheese, almond choco cookies. Nah, atau kue kering almond coklat. Nah, bahan-bahannya antara lain tepung terigu kira-kira 150 gram. Ini gula halus atau tepung gula itu sekitar 100 gram. Nah, di sini saya ada pakai butter. Butternya itu 50 gram yang ini, dan ini ada margarin 50 gram. Nah, di sini ada saya memakai dua jenis kacang, yaitu ini kacang kenari. Kacang kenarinya udah saya cincang, terus itu saya gongseng di teflon aja. Jadi nggak usah masuk oven, digongseng di telepon aja juga udah kering. Nih seperti ini. Nah, di sini ada almond slice. Nah, almond slice-nya ini secukupnya aja karena untuk topping di atasnya. Nah, di sini ada susu bubuk. Susu bubuknya 1 saset. Saya pakai yang merek Denko. Nah, di sini ada 1 butir kuning telur. Di sini ada coklat bubuk 1 sendok makan. Saya pakai yang merek Ben Drops. Nah, ini coklat bubuk atau almond slice ini bisa dibeli secara online. Nah, kadang kalau kita susah nyarinya, kadang kan coklat bubuk yang ini, yang best drop ini jarang ada di pasaran. Jadi, teman-teman bisa beli secara online. Nah, biasa saya suka beli online. Salah satunya saya suka beli belanja online-nya di Shopee. Nah, selain menjual perlengkapan fashion, ternyata di Shopee juga bisa ada juga menjual perlengkapan kue seperti atau bahan-bahan seperti ini, dan juga ada cetak-cetakan kue di Shopee juga ada. Oke, sekarang saya akan mulai. Nah, bahan pertamanya itu saya akan masukin margarin dan butter. Terus gula bubuk atau tepung gula. Kuning telur. Coklat bubuk, susu bubuk saya akan masukin bersamaan semua. Dan juga coklat bubuk ya. Jadi saya akan mixer jadi satu nih. Kadang dia suka lari ke pinggir. Baiklah, saya aduk lagi. Nah, ini setelah campur rata, saya masukin kacang kenarinya. Aduk lagi. Nah, terakhir saya akan masukin tepung terigunya. Baiklah, ini udah saya matikan. Ini nanti akan saya pulinin sebentar dengan tangan untuk ngeratain aja. Nah, kalau teman-teman pingin kacangnya diganti dengan kacang mente gitu juga boleh ya. Kacang apa aja terserah, asal jangan kacang tanah, karena kalau kacang tanah dia suka nggak terlalu lama tahan. Jadi lebih bagus kalau nggak ada kacang almond, kenari bisa diganti dengan kacang mente.
Atau juga bisa mau lebih mewah, lebih enak bisa dikasih kacang walnut. Ya, ini pas ke. Ini tangan saya sudah bersih, udah saya cuci dulu. Nah, ini saya cetak. Nah, di sini saya akan rolling di sini. Pertama saya taburin terigu biar tidak lengket. Nih, tangan sebelumnya saya udah cuci bersih. Saya gunakan tangan aja. Oke. Nah, ini akan saya rolling. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis ya. Karena kalau terlalu tipis takutnya nanti mudah gosong. Nah, kalau terlalu tebal juga ntar kelamaan manggangnya. Jadi sedang aja sih ya. Saya berapa senti ya kayak kira ini. Saya juga kurang tahu. Yang penting pokoknya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Nah, di sini saya menggunakan cetakan bunga seperti ini. Kalau cetakan terserah teman-teman mau bentuk apa, mau bentuk kotak, bulat, atau gambar-gambar animasi juga bisa, yang ada gambar-gambar kayak teddy bear juga bisa. Ini saya cemplungin ke tepung dulu, terus saya cetak deh, cetak seperti ini. Bentar ya. Oke, ini seperti ini kan. Nah, kira-kira seperti ini dia, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal seperti ini. Taruh di sini. Saya cetak dulu. Baiklah, ini akan saya cetak dulu ya. Nanti baru setelah dicetak semuanya, atasnya akan saya kasih topping almond slice. Nah, ini tadi hasil yang udah saya cetak, jadinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman pingin buat yang lebih banyak untuk dijual, nah bisa dikalikan aja resep, misalnya dikali 2, dikali 3, atau dikali 4. Nah, ini saya akan kasih almond slice. Jadi ini tidak usah dipoles-poles telur lagi, karena nanti dia akan mengembang. Jadi almondnya ini akan nempel. Nah, seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau gantiin almondnya menjadi kacang mente juga bisa. Nah, kalau mau ganti yang ke kacang mente, usahakan kalau bisa bentuknya itu yang bulat atau segi 4 aja, jadi lebih cakep dia. Nah, nanti akan saya panggang dengan suhu 160 atau 170, kira-kira 160 sampai 170 deh. Jadi apinya nggak boleh terlalu gede, sedang aja. Karena kalau terlalu gede takutnya nanti di bawahnya tuh cepat gosong tapi dalamnya kurang mateng. Nah, ini setelah 15 menit atau 10 menit pertama deh. 10 menit pertama coba dicek lagi. Karena kan tergantung ovennya masing-masing ya. Karena kebetulan saya ovennya yang gede. Jadi saya akan sesuaiin lamanya berapa. Nanti saya akan lihat berapa menit saya panggang. Karena kalau ovennya gede sama oven tangkring yang biasa kecil itu, biasanya itu suka manggangnya beda. Biasanya ada bisa jauh lebih cepat atau lebih lama. Jadi kalau males ke pasar, apalagi sekarang kita lagi stay selama 14 hari di rumah ya, karena sekarang lagi ada wabah virus namanya corona. Jadi untuk mengharuskan kita untuk stay selalu di rumah karena untuk mencegah penularan lebih banyak. Jadi kalau tidak bisa keluar, teman-teman bisa beli secara online. Jadi sekarang sudah praktis. Tidak harus capek-capek nyari, pergi keluar beli, dan bisa beli secara online. Jadi sekarang itu sudah praktis zamannya online. Kalau dulu kita mau belanja beli bahan kue, ya di sini kosong, kita harus cari ke tempat lain lagi. Pasti ada kan yang udah ngalamin seperti itu sama kayak saya. Nah, ini sudah semua. Saya akan panggang dulu. Saya pakai suhu 160 atau 165 sampai 170 deh ya. Jangan lewat dari itu karena takutnya nanti cepat gosong.
menghindarin itu sih. Oke, saya panggang dulu ya. Panggang. Baiklah, nih cookies yang sudah saya panggang tadi. Jadi kebetulan tadi saya agak ada yang saya ralat karena tadi saya baru sadar ternyata saya manggang cuma 1 loyang. Jadi suhunya saya gunakan suhunya 150 cc aja, 150 derajat aja selama 30 menit. Jadi tadi saya pikir, oh iya saya manggangnya cuma seloyang. Jadi kalau misalnya masuknya 3 loyang, tadi saya pakai suhu yang 160 sampai 170. Nah, kebetulan tadi saya baru sadar saya panggangnya cuma seloyang dan cuma segini. Jadi saya kurangin suhunya jadi 150 derajat selama 30 menit. Nah, ini dia. Hasilnya juga bagus, tidak gosong. Bawahnya juga terlihat tidak pas. Jadi kacang almondnya juga agak sedikit kuning, jadi berarti dia udah matang. Jadi pas waktu matang itu dia agak lembek, dipicit agak lembek gitu, tapi bukan lembek banget. Nah, jadi harus benar-benar safety dingin benar-benar dingin dia baru keras. Jadi udah harus benar-benar dingin baru disimpan ke dalam toples. Nah, saya akan coba dulu. Tadi sebenarnya saya udah nyobakin ya kan. Dengar nggak? Dengar. Suaranya renyah banget. Ini. Kenapa saya suka campurin, kalau buat kue kering saya suka campurin butter karena aromanya itu bikin membangkitkan selera makan. Enak. Jadi kalau teman-teman buat kue kering pengen itu dijual kembali, dijual, kan pasti suka ada yang nanya ke resepnya. Kalau misalnya buat sekilo, 2 kilo berapa ya takarannya? Saya kurang tahu takarannya kalau buat sekilo 2 kilonya. Tapi kalau mau buat banyak tinggal bahan yang tadi resep tadi itu tinggal dikali 3, dikali 4 atau dikali 5 aja. Misalnya tadi kita pakai tepungnya 150, kita pakai nanti kan misalnya 300 atau 600. Jadi tinggal bahannya tinggal dikali-kali aja gitu. Oke? Ini dia hasilnya. Saya akan taruh di piring seperti ini, dan ini benar-benar enak ya. Jadi kalau teman-teman mau tambahin kacang bente atau kacangnya lebih banyak lagi, misalnya ini kan tadi saya pakai cuman 50 gram kacangnya yang untuk dicampurin di adonannya, bisa juga 100 gram biar lebih dimakan lebih krenyes kacangnya biar lebih berasa. Tapi ini sih udah berasa sih. Tapi kalau mau untuk makan sendiri, buatlah yang lebih ekstra kacang, jadi dia lebih enak. Baiklah, ini dia choco cookies apa tadi? Choco almond cookies. Nah, ini dia choco almond cookies ala Nadia. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa untuk like serta subscribe. Nah, yang penting subscribe. Jadi maaf berapa hari lalu saya tidak buat video karena kebetulan memang saya lagi kebanjiran orderan, jadi saya nggak sempet. Nah, kali ini saya buat kue kering karena sebentar lagi mau Ramadan. Nah, nanti nextnya saya akan juga buat kue kering karena sekarang kue kering itu paling diburu sama orang karena mau lebaran. Oke, selamat mencoba ya. Sampai jumpa dengan video Nadia berikutnya. Assalamualaikum.